Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Nistioningsi dengan NIM 2280 2241015 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas A angkatan 2022, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Video ini disusun guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Media Pembelajaran Administrasi Perkantoran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sutirman MPD dan Bapak Wahyu Hidayat SPD MM. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu topik materi yang terdapat dalam mata pelajaran Administrasi Humas dan Keprotokolan, yaitu Perjalanan Dinas atau Itinerary. Terdapat beberapa pokok bahasan yang nantinya akan kita bahas terkait dengan perjalanan dinas, yaitu ada pengertian, jenis-jenis, persiapan, dokumen, membuat daftar jadwal perjalanan dinas, serta laporan dari perjalanan dinas. Masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari perjalanan dinas. Perjalanan dinas merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh pimpinan ataupun karyawan dari suatu perusahaan atau instansi yang berkaitan dengan tugas kedinasan. Nah, perjalanan dinas ini memiliki beberapa jenis yang dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan tempat tujuannya, transportasi yang digunakan, dan tujuan dari perjalanan dinas itu sendiri. Berdasarkan tempat tujuannya, perjalanan dinas dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama lokal, di mana perjalanan dinas ini dilakukan masih dalam satu wilayah, interlokal antar daerah, nasional masih dalam satu lingkup negara, dan internasional perjalanan dinas tersebut dilakukan sudah antar negara atau ke luar negeri. Yang kedua, perjalanan dinas berdasarkan transportasi yang digunakan, di mana bisa menggunakan angkutan darat, laut, maupun udara. Perjalanan dinas menggunakan angkutan darat dapat dilakukan ketika jarak tempuhnya itu dekat. Seorang karyawan atau pimpinan yang akan melakukan perjalanan dinas dapat menggunakan mobil perusahaan, travel, ataupun kereta api. Seorang pemimpin atau karyawan yang akan melakukan perjalanan dinas melalui jalur laut dapat menggunakan kapal apabila waktu yang tersedia itu cukup panjang dan tidak mendesak. Dan yang terakhir, penggunaan angkutan udara dilakukan dengan mempertimbangkan mendesak atau tidaknya waktu dan urusan serta jarak yang akan ditempuh. Misalnya saja perjalanan dinas akan dilakukan antar pulau ataupun antar negara, maka pesawat dapat dipilih sebagai transportasi perjalanan dinas yang akan digunakan. Yang ketiga, berdasarkan tujuannya, perjalanan dinas dapat dilakukan misalnya ada pengadaan kerjasama, kunjungan kerja, seminar atau konferensi, acara seremonial, tender, diklat, rakernas, kegiatan sosial, dan lainnya. Dalam merencanakan perjalanan dinas, sekretaris harus segera mengumpulkan informasi perjalanan secara lengkap mengenai peraturan perjalanan dinas di perusahaan atau instansi tersebut. Informasi yang perlu dikumpulkan antara lain, pertama, siapa yang bertanggung jawab dalam perjalanan dinas, kemudian tujuan utama perjalanan dinas pimpinan itu apa, dan waktu atau jadwal yang pasti tentang acara perjalanan dinas, meliputi keberangkatan, kedatangan, dan persinggahan. Yang kedua, prosedur tentang transportasi dan hotel yang biasanya dipakai. Apakah pimpinan punya pilihan menggunakan kelas utama atau kelas ekonomi, serta jenis hotel yang dikehendaki. Yang ketiga, jumlah uang perjalanan yang akan dipakai oleh seorang pimpinan. Keempat, pemesanan tentang tiket pesawat dan hotel. Kelima, custom regulation atau peraturan kepabeanan apabila melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Dan yang keenam, setiap organisasi menentukan standar biaya bagi pegawai sesuai dengan jabatannya. Maka dari itu, biaya perjalanan dinas satu pegawai dengan yang lain dapat berbeda karena hal ini.
Persiapan yang selanjutnya adalah persiapan dokumen perjalanan dinas. Tujuan mempersiapkan dokumen perjalanan dinas untuk menyiapkan segala keterangan yang melengkapi perjalanan dinas sesuai dengan tempat tujuan dan pekerjaan yang akan dilakukan. Kegunaan dari dokumen ini sendiri adalah memberi informasi tentang isi dokumen kepada yang memerlukan sebagai alat bukti atau data suatu keterangan, menjaga dokumen dari kemusnahan sebagai bahan penelitian, mengembangkan koleksi dokumen, serta menjamin keutuhan dan keotentikan informasi. Yang ketiga, persiapan transportasi. Persiapan transportasi yang dipilih meliputi darat, laut, dan udara. Setiap pilihan transportasi tersebut memerlukan persiapan yang berbeda. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan transportasi perjalanan dinas adalah yang pertama, efektivitas dan efisiensi dalam menentukan jenis transportasi yang digunakan. Transportasi saat keberangkatan, kepulangan, dan transportasi yang digunakan di lokasi pertemuan bisnis apabila diperlukan. Yang kedua, menentukan jenis transportasi yang akan digunakan, seperti memakai kendaraan dinas atau pribadi, memakai kereta api atau rental mobil, memakai biro jasa, ataupun memakai jasa maskapai. Yang ketiga, faktor lamanya jangka waktu pertemuan bisnis. Hal ini akan menjadi pertimbangan dalam menentukan jenis kendaraan. Yang keempat, dalam menyusun rencana transportasi, sekretaris harus memiliki daftar lengkap tentang nama dan alamat biro-biro perjalanan, nama-nama maskapai penerbangan, dan jadwal perjalanan kereta api. Yang keempat adalah persiapan akomodasi. Akomodasi sendiri merupakan sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan selama melakukan perjalanan dinas. Akomodasi ini meliputi hotel atau tempat penginapan, sarana transportasi selama perjalanan, dan daftar hotel atau penginapan beserta fasilitas yang disediakan maupun harga yang ditentukan. Persiapan yang harus dilakukan adalah pertama, pemesanan penginapan. Pemesanan ini dapat dilakukan melalui telepon atau melalui booking online melalui website minimal 1 hari sebelumnya. Yang kedua, check-in yang dilakukan di bagian reservasi ketika pertama masuk hotel untuk mengetahui kamar yang diinginkan tersedia. Yang ketiga, cara pembayaran. Hal ini dilakukan pada saat check-in berdasarkan jenis kamar yang dipilih dan lama waktu menginap. Yang keempat, check out saat meninggalkan hotel. Pada umumnya dilakukan pada pukul 12.00 WIB pada hari terakhir dengan menyerahkan kunci kamar pada pengurusan check out. Nah, agar dapat menyusun perencanaan akomodasi, sekretaris harus mengetahui hal-hal berikut. Pertama, lokasi atau tempat tujuan perjalanan dinas dan lamanya perjalanan dinas, sehingga persiapan untuk akomodasi dapat dilakukan dengan lebih baik. Yang selanjutnya adalah dokumen perjalanan dinas. Dokumen perjalanan dinas merupakan segala dokumen yang diperlukan dalam perjalanan dinas sebagai kelengkapan sesuai dengan tujuan dan tugas yang akan dilakukan. Dokumen perjalanan dinas dibagi menjadi dua, yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal terdiri dari yang pertama, surat tugas, merupakan surat yang berisi penugasan dari pejabat yang berwenang kepada seseorang untuk melaksanakan tugas kedinasan. Yang kedua adalah SPPD atau surat perintah perjalanan dinas, yang merupakan surat perintah dari pejabat yang berwenang kepada seseorang untuk mengadakan perjalanan dinas yang disertai tanda bukti pengeluaran yang dibiayai oleh negara. Yang ketiga adalah informasi kontak atau daftar nama dan telepon yang akan dihubungi nantinya, dan lain-lain seperti surat jalan, petunjuk akomodasi, jadwal perjalanan, serta peta. Yang selanjutnya adalah dokumen eksternal yang terdiri dari surat keterangan fiskal, di mana surat keterangan ini merupakan pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada seseorang sebagai wajib pajak yang akan berangkat ke luar negeri, kecuali orang yang telah dibiayai oleh pemerintah. Yang kedua, dokumen exit permit only
atau izin keluar, yaitu bukti dari imigrasi setempat bahwa telah memasuki atau meninggalkan negara yang bersangkutan. Bentuk exit permit ini berupa lembar kertas yang sudah distempel oleh kantor imigrasi kemudian ditempel atau dilampirkan pada paspor. Yang ketiga adalah paspor, merupakan identitas warga negara yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Paspor yang digunakan untuk perjalanan kenegaraan diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri, sedangkan paspor untuk umum yang tidak untuk perjalanan kenegaraan diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat. Dokumen yang selanjutnya ada visa, yang merupakan surat izin tinggal di suatu negara dalam periode tertentu. Visa ini dikeluarkan oleh kedutaan besar atau kantor perwakilan dari negara tujuan atau kantor konsulat. Visa dapat berupa keterangan tertulis di atas selembar formulir, biasanya ditempel pada salah satu halaman paspor. Keterangan dalam visa berbeda-beda, ada visa yang menyantumkan laman izin tinggal, nomor paspor, single visit, multi visit, dan ada pula visa yang hanya menyantumkan nomor pemegang paspor. Yang selanjutnya adalah yellow card atau surat keterangan imunisasi untuk vaksinasi penyakit tertentu, atau biasanya kita dapat menyebutnya dengan surat riwayat kesehatan. Dan dokumen lain seperti surat undangan, tiket transportasi, voucher penginapan mungkin, asuransi, KTP, dan surat-surat penting lainnya. Yang selanjutnya adalah membuat daftar jadwal perjalanan dinas. Seorang sekretaris harus memperhatikan beberapa hal ketika akan membuat daftar jadwal perjalanan dinas. Yang pertama itu pasti ada kop surat atau kepala surat. Hal ini diperlukan untuk identitas dari perusahaan itu sendiri. Kemudian ada judulnya untuk memberikan keterangan bahwa ini merupakan file atau dokumen agenda perjalanan dinas, dan yang terpenting adalah periodenya, dituliskan periode kapan sehingga tidak akan tertukar satu file dengan file yang lain. Misalnya di situ periode April 2024. Jadi tertera jelas bahwa daftar agenda perjalanan dinas itu merupakan periode April 2024. Kemudian format dari jadwal perjalanan dinas ini yang pertama itu ada nomor, kemudian hari atau tanggal. Hari tanggal ini dituliskan sesuai dengan jadwal, kemudian waktu di sini dituliskan dengan spesifik. Misalnya kegiatan tersebut dilakukan pada pukul 8 sampai pukul 10. Nah, itu harus jelas dan spesifik. Kemudian agenda. Agenda ini dituliskan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan atau karyawan yang akan melakukan perjalanan dinas, misalnya melakukan rapat dengan pimpinan PT ABC yang membahas tentang pengadaan kerjasama. Kemudian tempat di sini juga dituliskan dengan jelas dan spesifik di mana tempat agenda perjalanan dinas itu akan dilaksanakan. Kemudian kolom keterangan diisi misalnya perjalanan dinas akan dilakukan menggunakan transportasi apa atau yang lainnya. Nah, file ini juga harus diketahui oleh pimpinan dan dibubuhi tanda tangan oleh pimpinan juga serta sekretaris sebagai pembuatnya. Nah, di sini juga ada waktu pembuatan filenya atau dokumen jadwal perjalanan dinas ini, dituliskan tempat dan tanggal pembuatannya, dan pembuatannya ini harus sebelum agenda-agenda tersebut dilakukan, tepatnya pada awal bulan, misalnya Semarang 1 April 2024. Yang terakhir, laporan perjalanan dinas. Apabila semua kegiatan perjalanan dinas telah selesai dilaksanakan, tugas terakhir yang harus diselesaikan seorang administrasi kantor atau sekretaris ataupun staf di bagian perjalanan dinas adalah membuat laporan perjalanan dinas. Ada 2 laporan perjalanan dinas yang harus dibuat, yaitu membuat laporan tentang hasil perjalanan dinas dan laporan pembiayaan perjalanan dinas.
Yang pertama, laporan hasil perjalanan dinas. Setelah pimpinan selesai melaksanakan tugas perjalanan dinas, sekretaris atau staf yang bertanggung jawab membuat laporan tentang apa saja yang telah dilakukan selama perjalanan dinas. Inti dari laporan ini berkaitan dengan tujuan dilaksanakannya perjalanan dinas, seperti berapa lama perjalanan dinas tersebut dilakukan, kapan berangkat, dan kapan pulang kembali, serta apa saja yang didapatkan dari perjalanan dinas tersebut. Yang kedua, laporan pembiayaan perjalanan dinas. Setelah acara perjalanan dinas pimpinan selesai, ada satu lagi nih tugas penting untuk seorang administrasi kantor atau sekretaris, yaitu menyusun laporan keuangan yang telah dikeluarkan untuk membiayai perjalanan dinas oleh pimpinan atau karyawan tersebut. Baik, dari materi yang telah saya paparkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa perjalanan dinas merupakan perjalanan yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan suatu perusahaan yang berkaitan dengan tugas pekerjaan kedinasan. Jenis perjalanan dinas dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan tempat tujuannya, transportasi yang akan digunakan, dan tujuan dari perjalanan dinas. Ketika akan melakukan perjalanan dinas, terdapat beberapa persiapan, diantaranya persiapan rencana perjalanan dinas, persiapan dokumen perjalanan dinas, persiapan transportasi perjalanan dinas, dan akomodasi perjalanan dinas. Dalam persiapan dokumen pun ada 2, yaitu dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal misalnya surat tugas, SPPD, dan lain sebagainya. Dokumen eksternal misalnya visa, paspor, yellow card, dan sebagainya. Setelah melakukan perjalanan dinas pun terdapat laporan yang perlu dibuat, yaitu laporan hasil dan laporan pembiayaan perjalanan dinas. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.